segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Yesus Raja. Terima kasih Tuhan, karena kami di dalam iman, kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Angkat tanganmu adik-adik, katakan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. haleluya. Engkau yang memulihkan setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang letih lesu dan berbeban berat. Sekarang waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan, amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Halo, Kak. Enggak. Halo, Kak. Adik-adik sudah menyembah Tuhan dengan semangat. Pasti Tuhan Yesus sangat senang. Pasti Tuhan Yesus tambah cinta sama adik-adik. Nah, sekarang saatnya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab adik-adik, siapkan hati adik-adik, duduk diam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tanganmu adik-adik. Hap. Tutup matamu. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sungguh bersuka cita. Kami boleh melihat adik-adik, kami boleh melihat teman-teman kami Tuhan dalam ibadah online hari ini. Dan terlebih Tuhan, kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu turun, mengurapi adik-adik, mengurapi setiap telinga yang mendengar Tuhan, biar apa yang Engkau inginkan, apa maksud Tuhan sampai ke adik-adik. Adik-adik mengerti, adik-adik melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi kami, biar Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian itu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31. Judulnya adalah Saulus bertobat. Oke adik-adik, Saulus adalah seorang yang sangat pintar. Dia berasal dari Tarsus. Bapak Saulus ini tinggal di Yerusalem. Bapak Saulus pintar, tapi
dia sangat jahat karena Bapak Saulus menangkap orang Kristen, bahkan membunuh orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Jahat gak adik-adik? Jahat banget. Nah, sampai-sampai Bapak Saulus meminta surat kuasa dari imam besar untuk dibawa ke Damsyik. Di Damsyik, Bapak Saulus ingin menangkap orang Kristen, membawanya ke Yerusalem, dan memasukkan orang-orang Kristen ke penjara. Jahat banget atau jahat aja? Jahat banget. Nah, dalam perjalanan ke Damsyik, Bapak Saulus dan teman-temannya saat akan sampai di Damsyik, tiba-tiba ada cahaya dari langit mengelilingi Bapak Saulus. Lalu Bapak Saulus jatuh ke tanah. Nah, saat Bapak Saulus jatuh ke tanah, terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Itu adalah suara Tuhan Yesus. Lalu Saulus tanya, "Siapakah engkau?" Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah, saat itu teman-teman Bapak Saulus juga kaget, adik-adik. Ini ada suaranya tapi gak ada orangnya. Akhirnya teman-teman Bapak Saulus membawa Bapak Saulus ke kota Damsyik. Di Damsyik, Saulus selama 3 hari 3 malam. Kakak ulangi, 3 hari 3 malam. Mata Saulus buta, tidak bisa melihat. Dan selama 3 hari 3 malam, Bapak Saulus tidak makan dan tidak minum. Sedih banget ya adik-adik. Matanya buta, gak bisa melihat, tidak makan, tidak minum, pasti sangat lapar dan haus. Nah adik-adik, di tempat lain di kota Damsyik juga ada murid Tuhan yang bernama Bapak Ananias. Bapak Ananias adalah murid Tuhan yang taat sama Tuhan. Suatu ketika Tuhan berfirman kepada Bapak Ananias untuk pergi ke suatu tempat di jalan lurus di rumah Yudas untuk menemui Saulus. Bapak Ananias kaget. Bapak Ananias takut karena Bapak Ananias tahu Saulus adalah orang yang jahat. Saulus benci sama orang Kristen. Bapak Ananias takut, nanti kalau aku ditangkap sama Saulus gimana? Nanti kalau aku dipenjarain sama Saulus gimana? Tapi Tuhan berkata lagi kepada Bapak Ananias, "Pergilah." Karena Tuhan akan memakai Bapak Saulus. Akhirnya Bapak Ananias taat. Katakan taat. Oke, adik-adik yang mau taat sama Tuhan, katakan yes, yes, yes. Oke, Bapak Ananias taat dan menemui Bapak Saulus di jalan lurus. Akhirnya Bapak Ananias menumpangkan tangannya kepada Saulus. Dan saat itu juga Saulus yang buta bisa melihat dan dipenuhi Roh Kudus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua karena mukjizat Tuhan Yesus. Dan saat Bapak Saulus bisa melihat, Bapak Saulus dibaptis. Kemudian Bapak Saulus makan dan minum. Selanjutnya adik-adik,
Bapak Saulus yang dulu berdosa sekarang dibaptis dan bertobat. Kini Bapak Saulus melayani Tuhan di Damsyik. Di Damsyik Bapak Saulus banyak bercerita tentang mukjizat Tuhan, menceritakan kalau Tuhan adalah anak Allah, Tuhan Yesus adalah Mesias. Begitu banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus, begitu banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memakai Bapak Saulus dengan luar biasa. Tapi adik-adik, gak semua orang suka dengan pertobatan Bapak Saulus. Imam-imam Yahudi, orang-orang Yahudi benci dengan Bapak Saulus yang bertobat. Mereka merencanakan ingin menangkap Bapak Saulus dan membunuh Bapak Saulus. Tapi rencana ini diketahui oleh murid-murid Yesus. Nah, murid-murid Tuhan menyelamatkan Bapak Saulus. Imam-imam Yahudi yang berjaga-jaga di pintu keluar Damsyik karena mereka ingin menangkap Saulus. Tapi pada malam hari Bapak Saulus diselamatkan oleh teman-temannya, diselamatkan oleh murid-murid Tuhan lewat tembok dengan menggunakan keranjang. Menggunakan apa adik-adik? Keranjang. Dan karena pertolongan Tuhan Yesus, Bapak Saulus selamat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Saulus dari Damsyik kembali lagi ke Yerusalem, ke tempat sebelumnya. Nah, di Yerusalem Bapak Saulus bergabung dengan murid-murid Tuhan. Tapi adik-adik, mereka masih pada takut karena mereka tahu sebelumnya Saulus adalah orang yang sangat jahat. Saulus tuh benci sama orang Kristen. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus nggak percaya kalau Saulus sudah bertobat. Tapi ada satu orang, yaitu Barnabas, yang menerima Saulus, membuat Saulus diterima juga oleh murid-murid Tuhan yang lain. Akhirnya Bapak Saulus menceritakan tentang firman Tuhan. Bapak Saulus melayani di tempat-tempat ibadah, membuat semakin banyak orang percaya dengan Tuhan, menceritakan tentang mukjizat Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan itu sangat luar biasa Tuhan pakai Bapak Saulus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, sampai akhirnya adik-adik, para imam-imam Yahudi, orang-orang Yahudi gak suka dengan Bapak Saulus. Lagi-lagi orang-orang Yahudi ingin menangkap, bahkan ingin membunuh Bapak Saulus. Nah, pada akhirnya teman-teman Bapak Saulus, teman-teman Bapak Saulus yang baik hati membantu Bapak Saulus untuk kembali ke Tarsus. Jadi Bapak Saulus dibawa ke tempat yang namanya Kaisarea. Dari situ Bapak Saulus pergi ke Tarsus, ke tempat kelahiran Bapak Saulus. Nah, saat itu adik-adik di Yudea, Samaria, dan Galilea semakin banyak orang yang bertobat, semakin banyak orang yang percaya sama Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami Roh Kudus, dan mereka hidup dengan damai. Begitu luar biasa hidup Bapak Saulus, dari dia orang berdosa, dilawat Tuhan, bertobat, melayani Tuhan, dan dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa buat Tuhan Yesus. Sekali lagi, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, adik-adik, dari cerita Bapak Saulus ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah bertobat. Apa adik-adik? Bertobat. Yes. Kalau Bapak Saulus boleh melakukan dosa, kesalahan, pelanggaran, Bapak Saulus bertobat, mengakui kesalahannya, dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Begitu juga
Adik-adik, kakak juga sama. Dosa yang lalu, mohon ampun sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, bertobat dan tidak melakukannya lagi. Amin adik-adik? Amin. Yang kedua, dari Bapak Ananias. Nah, kita belajar taat. Walaupun kayaknya sulit. Aduh, Saulus kan benci sama orang Kristen. Nanti kalau aku dibunuh gimana? Tapi Bapak Ananias taat. Adik-adik juga taat ya sama firman Tuhan. Yang ketiga adalah berbuat baik. Nah, sama seperti Bapak Saulus, walaupun banyak orang yang tidak percaya dia, yang takut sama dia, tapi Bapak Saulus tetap berbuat baik kepada mereka, menceritakan firman Tuhan. Bapak Barnabas, walaupun teman-temannya meragukan Bapak Saulus, Bapak Barnabas berbuat baik menerima Bapak Saulus. Adik-adik juga harus berbuat baik kepada teman-teman adik-adik, keluarga adik-adik, kepada orang yang jahat sekalipun kepada adik-adik, kita harus tetap berbuat baik. Dan yang terakhir adalah melayani. Apa adik-adik? Yes, melayani. Melayani nggak harus tentang gereja. Nah, adik-adik, walaupun saat ini gereja masih tutup, sekolah minggu belum dibuka, adik-adik tetap bisa melayani di rumah. Melayani mama papa, melayani kakak adik, melayani keluarga di rumah, dari bantuin mama beresin rumah, itu pelayanan di rumah. Bantu adik bacain Alkitab buat adik, bantuin kakak mungkin bersihin sepeda bareng. Itu adalah bentuk pelayanan adik-adik. Dan misalnya di rumah lagi ada doa bersama, adik-adik memimpin doa. Nah, itu juga bentuk pelayanan. Jadi adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Ingat, adik-adik, Tuhan Yesus bisa memakai Saulus, begitu juga Tuhan Yesus bisa pakai adik-adik untuk memenangkan jiwa buat Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Terima kasih. Oke, adik-adik yang mau berubah untuk jadi lebih baik, coba katakan yes, yes, yes. Yes, 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 Yes. Kita semua yang memampukan kita untuk menjadi lebih baik, untuk berubah jadi anaknya Tuhan Yesus yang baik. Oke, sekarang saatnya kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan. Adik-adik semuanya lipat tanganmu, nak. Masih duduk diam. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk berubah Tuhan, menjadi anak-anak kesayangan-Mu, menjadi anak-anak yang taat Tuhan, yang mau berbuat baik Tuhan, yang memiliki hati melayani Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kalau Engkau boleh ubahkan Saulus Tuhan, dari sebelumnya manusia berdosa Tuhan, menjadi pelayan-Mu yang setia Tuhan, menjadi alat-Mu yang Engkau pakai untuk mengabarkan Injil-Mu Tuhan. Begitu pula kami Tuhan, ini hati kami, ini adik-adik, ini anak-anak-Mu Tuhan, pakai kami untuk menyelamatkan generasi-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dalam hari-hari kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, kami mengingatnya selalu dalam hati kami Tuhan, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya ayat hafalan. Sudah siap untuk ayat hafalan? Belum, Mi. Belum? Aduh, sudah siap dong. Kita siapkan hati kita. Ayat hafalan hari ini akan dibantu oleh teman kita. Shalom Bunga. Bulan Kak. Bulan. Hai Bulan. Shalom Kak. Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Halo. 2 Korintus 5 ayat 17.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bulan bisa diulang sekali lagi, Bulan? Nggak kedengeran. Bulan boleh diulang sekali lagi. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bulan, terima kasih Bulan. Adik-adik, sekarang kita waktunya aktivitas adik-adik ya. Adik-adik boleh menyaksikan aktivitas melalui video seperti berikut adik-adik. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Nah, adik-adik sudah menyaksikan aktivitas minggu ini adik-adik. Nah, adik-adik aktivitas adik-adik di rumah boleh membuat video seperti video yang adik-adik saksikan tadi. Nah, adik-adik boleh mengedit adik-adik setiap foto adik-adik dan membuat seperti video tadi. Nah, adik-adik, kalau karya adik-adik sudah selesai, hasil video adik-adik sudah selesai, adik-adik boleh kirim melalui WA yang ada di video tadi atau memposting hasil karya adik-adik di Facebook Ero Kids 8 adik-adik ya. Oke, pengumuman kita hari ini adik-adik, jangan lupa minggu depan kita masih ibadah online ya adik-adik ya. Ibadahnya jam pukul 9, 12, jam pukul 17. Nah, bagi adik-adik yang mau didoakan, nanti minta dihubungi dengan kakak Erokit dan kakak Siti Like ya adik-adik ya. Pemenang kuis silakan. Oke adik-adik, tadi sudah ada pengumuman tentang pemenang aktivitas minggu lalu ya adik-adik ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk berdoa adik-adik ya. Hari ini siapkan hati adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama. Sikap yang baik, sikap duduk yang tenang, lipat tangan adik-adik, tutup matanya. Udah siap untuk berdoa? Siap, Kak. Yang siap berdoa katakan yes, yes, yes. Yes. Adik semuanya udah siap berdoa. Oke, adik-adik kita mau berdoa yuk sama-sama ya adik-adik ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita mau siapkan hati kita adik-adik. Kakak belum lihat sikap yang termanis buat Tuhan Yesus hari ini. Coba tutup matanya, lipat tangannya semuanya. 1, 2, 3. Wah, masih ada yang lihat. Wah, coba kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya biarlah ibadah hari ini Tuhan Yesus itu memberkati setiap kami, memberkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan Yesus. Setiap firman yang ditaburkan hari ini Tuhan, boleh Tuhan mereka lakukan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami mau membawa bangsa kami Tuhan Yesus Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Doa ini akan disampaikan oleh teman kita Sharon. Silakan Sharon. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami berdoa membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa walaupun Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa kami Indonesia
Indonesia dalam tangan Tuhan, Indonesia dalam rancangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia, Tuhan sayang Indonesia, Tuhan berkati juga buat Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan dan seluruh untuk kabinet yang Tuhan berkati. Biar roh takut akan Tuhan turun atas mereka untuk menjalankan pemerintahan yang ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya turunlah damai sejahtera atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan berdoa buat adik-adik Erukit, buat teman-teman Erukit, buat semua anak-anak mulai teman kita, Karmel. Silakan Karmel. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman Arokit yang masuk Zoom meeting ataupun yang tidak, supaya kalau ada yang sakit bisa disembuhkan dan diberikan oleh-Mu ya Tuhan, kesembuhan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, supaya diberi kesehatan oleh-Mu. Untuk menjalani sekolah minggu ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih buat adik-adik yang telah beribadah dari jam 9 sampai sekarang. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak Tuhan, walaupun kami banyak kekurangan, tapi kami percaya Kau mengurapi kami, Kau mengurapi firman yang kami dengar Tuhan, Kau mengurapi setiap puji-pujian kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, pakai kami di tengah masa pandemi ini, pakai kami di sekolah kami, pakai kami di keluarga kami. Biarkan pengurapan Tuhan mengalir atas kami, atas adik-adik kami Tuhan, bahkan keluarga besar kami Tuhan. Tuhan tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-Mu, biarkan tutup bungkus Tuhan di masa pandemi ini, banyak tuaian Tuhan. Biarkan Tuhan urapi setiap pemimpin-pemimpin gereja, bahkan seluruhnya Tuhan. Tuhan pakai seluruh sinode. Kami juga percaya guncangan-Mu atas Indonesia. Biarkan Tuhan yang tutup bungkus. Kami percaya tangan-Mu ada atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Jika sebentar kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu Kak Yafet, kiranya kami siap Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik dan semuanya, angkatlah tangan-Mu dan dengarkanlah apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masuk-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung, memandangkan wajahnya tepat ke wajah-Mu, menyinari Engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatan-Mu, ditambahkanlah hikmat kepintaran di dalam diri-Mu, di dalam pemikiran-Mu. Tangan-Mu tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan banyak tugas-Mu, dan Tuhan buat berhasil. Demikian juga Papa Mamamu, ekonomi kesehatannya diberkati Tuhan. Karena Bapa yang di surga yang begitu mulia sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menebus dosa kita semua. Dan Dia mengiringi kita dengan Roh Kudus-Nya mulai hari ini sampai nanti kembali. Dia menjemput kita kedua kali nanti di awan-awan permai, dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati adik-adik. Amin. Kacilah Kak Ernita. Kak Ernita. Shalom. Shalom adik-adik. Hari ini sudah selesai ibadah kita ya. Semuanya sehat, jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.
Bye-bye. Selamat hari Minggu. Berkati. Kesehatan. Sehat-sehat ya. Berkati adik-adik. Adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang sudah melayani hari ini, Tuhan Yesus berkati. Dadah kakak. Dadah. Berkati. Tadi nggak jelas loh Kak, pemena aktivitasnya.